Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel ulasan ringan. Bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Jadi di kesempatan video kali ini kita akan masih membahas seputaran custom firmware ya. Custom firmware yang kemarin baru saja kita flashing, kita gunakan. Firmware tersebut adalah Foxtrot 4 Hotel Whiskey November gitu ya. Jadi custom firmware F4HWN ini ada 3 varian. Saya tunjukkan. Jadi variannya adalah benchscope, kemudian broadcast, dan ada yang ketiga ini benchscope dan broadcast version tanpa VOX, audio bar, air copy, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk versi firmware-nya sendiri adalah versi 3.5 ya, yang terbaru. Ini di upload seminggu yang lalu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini benchscope version yang sudah pernah kita flashing gitu ya ke HTSCOM FC9 Pro atau Quansheng UV-K5, ini isinya seperti ini gitu. Ini tidak ada radio FM-nya. Jadi kalau kita akses radio FM-nya, tekan F kemudian 0, itu tidak terjadi apa-apa seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini saya memakai exzoomer versi 0.22 ya. Ini kita bisa akses radio FM dengan cara ini kita pindahkan dulu ke frekuensi yang kosong ya. Dengan cara tekan F kemudian 0. Nah, maka dia akan berpindah seperti itu ya, teman-teman. Ada radio FM-nya. Oke. Nah, untuk versi firmware ini karena ada 3, saya lebih penasaran ke yang ketiga ini, benchscope dan broadcast version ini ya, gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan flashing seri firmware tersebut ke ini, ke HT Quansheng UV5 Air Plus atau Escom FC5 Pro ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita langsung proses update saja. Di sini saya memakai kabel data untuk menghubungkan antara HT dengan laptopnya. Tapi saya tidak akan flashing dengan browser ya. Saya akan memakai software ini. Ini K5 Pro ini ya. Saya akan memakai software K5 Pro. Ya, seperti ini teman-teman ya tampilannya. Oke, kita hubungkan dulu HT-nya. Jangan lupa kita masuk ke mode update dulu dengan cara tekan tombol F1 dan PTT, kemudian kita nyalakan. Tombol PTT saja, kemudian dinyalakan ya. Nah, sampai LED-nya ini menyala. Kita hubungkan, kemudian oke. Kemudian kita detek ya, di sini yang terdeteksi COM3. Oke. Kemudian apabila kita akan mengupgrade firmware atau flashing sebuah firmware ke HT, itu saya sarankan untuk membackup konfigurasi dan kalibrasi kita yang sebelumnya ya. Karena apabila terjadi error atau kesalahan dalam instalasi atau flashing firmware tersebut, kita masih bisa mengembalikan kondisi HT kita dengan file yang sudah kita backup tadi gitu. Kita di sini read. Oke. Nah, kalau terjadi seperti ini, berarti kondisinya
HT kita dalam kondisi update mode, bukan dalam kondisi menyala gitu ya. Harusnya dalam kondisi hidup gitu ya si HT-nya. Oke, kita hidupkan. Kemudian kita sambungkan lagi ya, teman-teman. Kita coba read lagi. Ini terbaca. Kemudian kita backup, kita bikin backup tersendiri ya. Di save saja di sini. Kemudian kita read kalibrasi juga. Oke, kita save lagi. Oke, seperti itu. Nah, apabila sudah selesai, kita cabut terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke mode update ya. Seperti ini. Sambungkan lagi. Sudah. Kemudian kita klik tombol yang ini ya, write firmware. Kita cari. Saya sudah download untuk firmware sendiri. Nah, ini kita akan pakai varian yang ketiga ya, atau versi yang ketiga dari F4 HWN ini, versi yang boxless gitu ya. Nah, versi yang ini, bandscope dan broadcast version. Jadi bandscope-nya kita dapat, radio FM-nya kita ada gitu. Tapi kita mengorbankan tadi apa? VOX, audio bar, R-copy dan lain sebagainya. Nanti kita lihat apakah benar seperti itu. Nah, kita pilih yang F4 Voxless ini, kemudian open ya. Nah, dia flashing seperti biasa, si lampu LED-nya kedap-kedip ya. Kita tunggu sebentar. Oke, dan HT-nya restart gitu ya. Setelah selesai kita cabut saja. Nah, kemudian kita lihat di sini. Masih ada ya memori yang sudah kita simpannya. Tapi seperti biasa kita reset dulu ya. Reset webop. Oke, seperti itu. Ya, ini tidak bisa TX gitu ya. Mas, kita bisa set di sini, di menu tersembunyi. Nah, ini F-lock disable all. Nah, di sini kita unlock all saja. Nah, ini sudah terbuka ya. Buat memastikan. Nah, ini sudah bisa. Yang bawahnya juga bisa ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat perbandingannya dengan yang ini gitu ya. Oke, menu apa saja yang ada. Sorry, kita matikan dulu. Ini kita rubah ke 5 ya, teman-teman. Kemudian power. Nah, ini masih sama. Power juga, fitur power masih ada. Oke. Sama, masih sama ada. Ini ada. Ada juga. Nah, ini kita rubah dulu ya, teman-teman. Ini ada compender.
ada mode FM. Oke, modenya sama, ada. Nah, ini channelnya masih ada ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ada, kemudian F-longnya. Nah, ini ada FM radio ya. Karena kalau di sini tidak ada nih. Ini tidak ada, tapi di sini tidak ada VOX gitu. Ini kita ke untuk bandwidth saja. Nah, di sini di tombol F2 ini kita set ke FM radio. Yang ini kita monitor. Oke, seperti itu menu RX mode saja. Ini ya. Sorry. Kilowatt sama, TX out sama, battery save juga sama, APCSA ini sama ya. Nah, di sini ada. Oke, ini kita set ke 20 detik saja. Ini sama, ada. Nah, yang beda di sini ya. Di sini ada band scope, di sini tidak ada. Seperti itu. Kembali lagi ke SQL. Nah, kita lihat untuk menu tersembunyinya seperti apa. Ini juga sama. Unlock. Nah, di sini tidak ada. Oh, sorry. Tadi belum sampai selesai ya. Di sini baru sampai square, power. Nah, di sini power kita set ke low 5 saja. VT-nya klasik, IoT-nya off, IoT-nya off. Kontrasnya di sini kita coba naikkan 15, apakah bisa? Bisa ya. Teman-teman. Inverter juga bisa. Seperti itu. Nah, ini untuk set clock-nya speed sama. Tiny, GUI tiny, set timer. Nah, di sini hanya sampai 64, di sini 66 ya. Sorry ya, 66. Di sini ada set off, di sini tidak ada. Nah, di sini tidak ada. Langsung ke F-lock. Kemudian 350N, baterai kalibrasi, battery type. Kita pilih yang 2200. Reset PFO step. Selesai seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita coba ke sini ya, 145. Cek 1, 2, 3.
Nah, yang jadi perbedaan juga di sini tidak ada audio bar. Jadi ketika di sini transmit, nah akan muncul bar seperti tadi. Di sini hanya ketika receive yang munculnya, tapi ketika transmit, nah di sini tidak ada, tapi di sini ada ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Kemudian fitur AirCopy tadi kan kita lihat di itu tidak ada ya. Kita coba fitur AirCopy. Nah, ini AirCopy ada ya. Di sini apakah ada? Tidak ada ya. Jadi sudah jelas teman-teman, di sini hanya benchscope dan broadcast, tidak ada VOX, tidak ada audio bar, AirCopy, kemudian New Benchscope Evolution. Nah, New Benchscope Evolution ini apa gitu ya? Coba kita, ini dari terkecilnya berapa gitu ya? Ini juga sama ya teman-teman. Band 2, oke. Band 3 sama, band 4 sama, band 5 sama, oke. Band 6 sama, band 7. Nah, ini yang membedakan. Di sini bisa frekuensi 800, di sini tidak. Kalau kita ketik secara manual, apakah bisa? Ini bisa ya, di band 7. Nah, di sini oke, kemudian ini juga masih ada. Oke, jadi saya kurang paham ya Benchscope Evolution Since P3 itu seperti apa, dan deep sleep mode yang tadi ya, yang kalau kita akses, nah set off ini tidak ada. Tapi kalau di sini ada, di sini tidak ada, hanya set timer saja, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu perbedaannya ya. Untuk setting ke chip tetap sama, harus load modul dulu. Chipnya harus dalam mode developer, dan teman-teman bisa load untuk modulnya. Dan kalau kita lihat di websitenya, di sini disediakan ya loadnya, chip drivernya 3.5.1.py gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini hanya apa ya namanya, istilahnya saya untuk menghilangkan rasa penasaran saya seperti apa gitu ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang penasaran juga, mungkin setelah melihat atau menonton video saya jadi tidak penasaran lagi bedanya tuh apa gitu. Karena di sini tidak ada untuk FM, sementara di sini ada untuk FM-nya, seperti itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Oh ya, dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan di kolom komentar. Kalaupun ada kritik dan saran juga silahkan tuangkan saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri.